Selama masih hidup, selama kita masih diberi kesempatan, itulah waktunya kita untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu Ibu, selama kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan, mari pergunakan dengan baik. Jangan nunggu kalau nanti kita sudah tua. Justru di saat kita masih kuat, kayak sekarang nih, masih sehat, itulah kesempatan kita untuk melakukannya, memuliakan Tuhan. Kan kita nggak pernah tahu umur kita tuh berapa tahun, batas umur kita tuh berapa tahun lagi. Puji Tuhan ya, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi waktu untuk boleh beribadah tuh PBI ini ya Bapak. Kami tahu ibu-ibu di sini mungkin banyak kesibukan ya, banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, tapi ibu-ibu memilih untuk datang di tempat ini. Karena ibu-ibu tidak mau membuang kesempatan dan waktu. Karena kita percaya ya bahwa mungkin ibadah itu akan terus ada, ibadah WBI, ibadah-ibadah yang lain. Tapi waktu dan kesempatan itu belum tentu ada dalam hidup kita selamanya. Jadi selama kita masih punya waktu dan kesempatan, biar kita mau datang kepada Tuhan, kita mau beribadah. Ya, seperti pagi ini kita mau datang kepada Tuhan dalam ibadah WBI. Ibu-ibu, saya ambil tema hari ini adalah waktu dan kesempatan. Kita mau membaca firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Mazmur 90 ayat 1 sampai 12. Kita mau baca bergantian ya ibu-ibu. Saya ayat yang ganjil, ibu-ibu ayat yang genap. Ya, di sini ayat 90, Mazmur 90 ayat 1 saya bacakan, nanti ibu-ibu ayat yang genap ya. Ini perikopnya adalah Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Ayat 3, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu. Ayat 6. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Amin. Ibu-ibu, ayat ini adalah doa Nabi Musa tentang betapa singkatnya waktu. Karena Nabi Musa banyak mengalami berbagai hal saat Nabi Musa itu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, seperti yang ibu-ibu tahu ya, waktu itu adalah anugerah. Tidak bisa dibeli dan tidak bisa terulang lagi. Benar kan ibu-ibu? Itu anugerah bagi kita. Waktu akan berjalan terus ibu-ibu, hari demi hari, minggu, bulan, bahkan tahun ya. Tidak pernah waktu itu berhenti sedikit pun. Ada nggak waktu itu berhenti dulu lah, nunggu kita siap dulu? Enggak ya. Siap nggak siap kita, waktu akan terus berlalu ya. Jadi berbicara soal waktu itu berbicara tentang kehidupan ya ibu-ibu.
Karena hanya orang hidup yang mempunyai tenggang waktu atau batas waktu. Kalau orang yang sudah meninggal itu sudah tidak memerlukan waktu lagi. Karena mereka sudah sampai kepada tujuan akhir. Ya. Jadi yang masih perlu waktu, yang masih punya waktu itu adalah kita-kita yang masih hidup. Nah, ibu-ibu tahu nggak berapa batas umur kita? Tadi kita baca ya 70, kalau kuat 80 tahun. Nah, dalam Mazmur 10 tadi, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Di situ ada kata-kata kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itu menunjukkan bahwa kenyataan di hidup ini ya Bapak Ibu, Ibu-ibu, manusia itu tidak pernah lepas, tidak pernah luput dari berbagai masalah. Selalu ada. Selama kita masih hidup, masalah itu akan ada. Kemarin di Peka juga Pak Sugi bilang, masalah itu tidak akan berakhir sampai kita meninggal gitu, selalu ada gitu kan, karena itu proses hidup. Dan bicara tentang hidup itu juga bicara tentang kesempatan ibu-ibu. Saya pernah baca sebuah artikel yang mengatakan bahwa waktu adalah hidup dan hidup adalah kesempatan. Benar ya ibu-ibu, waktu itu hidup kita dan hidup itu adalah kesempatan. Jadi selama kita masih diberi waktu oleh Tuhan untuk hidup, yang tadi firman Tuhan bilang 70 sampai 80 tahun itu ibu-ibu, itu adalah kesempatan kita untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara apa kita memuliakan Tuhan? Dan biarlah hidup kita kesempatan kita untuk beribadah. Seperti sekarang ini ibu-ibu kita beribadah. Terus kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk mengampuni, kesempatan untuk mengasihi, dan banyak lagi ibu-ibu. Selama masih hidup, selama kita masih diberi kesempatan, itulah waktunya kita untuk memuliakan Tuhan. Sebab itu ibu, selama kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Tuhan, mari pergunakan dengan baik. Jangan nunggu kalau nanti kita sudah tua. Justru di saat kita masih kuat, kayak sekarang nih, masih sehat, itulah kesempatan kita untuk melakukannya, memuliakan Tuhan. Kan kita nggak pernah tahu umur kita tuh berapa tahun, batas umur kita tuh berapa tahun lagi. Mungkin ya hari ini, atau besok, atau minggu depan, atau tahun depan, kita nggak tahu ya ibu-ibu. Hanya Tuhan yang tahu batas umur kita. Jadi kalau bicara kesempatan, bukan bicara kita muda atau tua. Kita masih muda atau masih tua, itu bukan bicara seperti itu. Tapi bagaimana kita menggunakan kesempatan saat ini, sekarang ini, selama kita masih sehat, selama masih kita kuat, kita bisa melakukannya, kita bisa menggunakannya. Walaupun mungkin Tuhan izinkan kita sampai lanjut usia, mungkin lebih dari 70 atau 80 tahun. Tapi apakah di usia-usia seperti itu kita masih produktif untuk melakukan kehendak Tuhan dengan memuliakan Tuhan? Karena ya bukannya kita gimana-gimana, tapi kenyataan yang kita lihat, kalau umur kita sudah beranjak 50 ke atas lah, contoh kayak saya gitu kan, itu banyak keluhan-keluhan ibu-ibu. Misalnya lutut sakit gitu kan. Terus sebentar angkat-angkat pinggang sakit gitu. Banyak keluhan gitu. Suami saya berumur 72 tahun ini. Waktu muda dia gesit gitu, sat-sat kemana-mana gitu kan. Tapi setelah lanjut usia, gerakannya terbatas, sangat terbatas gitu. Dan itu udah nggak produktif lagi. Jadi yang tadi saya bilang, bukan masalah umur tua atau muda, tapi kesempatan hari ini, sekarang ini. Karena yang muda pun banyak yang ngalamin sakit penyakit. Sekarang tuh kita sering mendengar, saya tuh bersahabat di FB tuh bersahabat dengan rumah duka.
Setiap ada yang meninggal, saya lihat umurnya. Saya lihat umurnya, aduh masih muda gitu kan. Sudah nggak ada gitu. Ada yang 46, ada yang 56, ada yang 30, masih muda. Bahkan ada yang 4 tahun meninggal. Itu kan kalau umur itu kan kuasa Tuhan ya ibu-ibu. Jadi kita nggak bisa menentukan. Makanya selama kita masih ada kesempatan, ayo kita gunakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Yang tadi ibadah, bekerja, berbuat baik, mengampuni. Nah ini mengampuni juga kadang-kadang kita susah. Selama kita masih ada kesempatan untuk mengampuni sesama kita, ayo kita gunakan untuk mengampuni. Mengasihi, ayo kita mengasihi. Itulah ibu-ibu, kita harus menggunakan kesempatan dengan baik dan bijaksana. Di sini kan berdasarkan Mazmur 90 ayat 1 sampai 12, sebuah refleksi tentang waktu, kesempatan, dan hikmat dalam menjalankan hari-hari yang Tuhan berikan. Jadi mari kita, apa yang harus kita lakukan untuk menggunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Ibu-ibu, di sini ada beberapa tokoh dalam Alkitab di mana mereka menggunakan waktu dan kesempatan dengan tepat dan bijaksana sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ambil contoh Esther. Esther menggunakan kesempatan untuk menghadap raja. Esther adalah penyelamat bangsa Yahudi. Saat itu Esther ada di dalam Esther 4 ayat 11, 15 dan 16. Esther memutuskan untuk menghadap raja meskipun taruhannya adalah nyawanya. Esther berkata, jika aku harus mati, biarlah aku mati. Ibu-ibu, saat itu Esther ada di Benteng Susan di Balai Perempuan. Saat itu Esther masuk untuk kalau sekarangnya tuh sebagai kandidat sebagai ratu gitu kan. Jadi banyak perempuan-perempuan, salah satunya Esther. Tapi saat dia ada di Benteng Susan itu pamannya itu datang gitu, bahwa bangsa Yahudi terancam gitu. Terancam akan dimusnahkan oleh satu petinggi negara yang bernama Haman gitu. Dan Mordekai itu, pamannya Esther itu minta tolong sama Esther untuk menghadap raja. Esther bilang, kalau tidak dipanggil itu taruhannya nyawa itu, mati gitu. Tapi karena Esther juga mengasihi bangsanya, Esther ambil keputusan untuk menghadap raja. Walaupun dia tahu, kalaupun aku harus mati, aku mati. Tapi aku tidak mau membuang kesempatan itu untuk menyelamatkan bangsanya. Jadi Esther menggunakan kesempatan yang baik, waktu yang baik, yang tepat untuk menyelamatkan bangsanya dengan menghadap raja. Dan karena pertolongan Tuhan, raja menerima dan mengabulkan semua permintaan Esther. Sehingga bukan hanya menyelamatkan bangsanya, Esther juga dijadikan ratu. Ya ibu-ibu, jadi jangan takut untuk menggunakan waktu untuk Tuhan. Pasti akan ada, Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Terus ada Yusuf. Ada Yusuf yang memanfaatkan kesempatan untuk mengatasi kelaparan di Mesir demi menyelamatkan bangsa Mesir. Bermula dari mimpi raja yang tidak bisa diartikan, tapi Yusuf bisa mengartikan dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga Yusuf diangkat menjadi penguasa Mesir. Itu kesempatan Yusuf untuk menyelamatkan bangsa Mesir. Karena dalam 7 tahun kelimpahan, Yusuf mengumpulkan gandum sebanyak-banyaknya, bahkan sampai tidak terhitung. Dan saat masuk kelaparan, sudah ada gandum. Jadi bangsa Mesir, bahkan bangsa-bangsa lain bisa diselamatkan. Bahkan Yusuf juga bisa bertemu dengan saudara-saudaranya yang sudah lama menghilang, yang sudah lama tidak bertemu entah di mana. Nah, jadi Yusuf menggunakan waktu yang Tuhan berikan dia sebagai penguasa dan waktu 7 tahun kelimpahan itu untuk menolong bangsa Mesir.
Nah, Yusuf tidak menyia-nyiakan, tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, karena itu kesempatan yang bagus untuk dia memuliakan nama Tuhan. Dengan adanya Yusuf mengumpulkan gandum itu, Tuhan dipermuliakan. Siapa Allah Yusuf? Adalah Tuhan Yesus. Terus yang ketiga tuh ada Rasul Paulus. Rasul Paulus memanfaatkan setiap waktu untuk memberitakan Injil Kristus kepada segala bangsa. Ya, setelah mengalami pertobatan, kita tahu ya bahwa Rasul Paulus dulunya adalah pembenci pengikut Kristus. Tapi setelah dia mengalami pertobatan, dia menggunakan waktunya untuk memberitakan Injil Kristus. Apakah tidak ada halangan? Banyak sekali halangan, tantangan, tapi hatinya tetap teguh. Inilah waktu saya, kesempatan saya untuk menebus dosa-dosa saya, sehingga dia memberitakan semua Injil kepada semua orang. Tujuannya supaya semua orang diselamatkan seperti dia diselamatkan oleh Tuhan. Sini dalam Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu, buah dari ketekunan Paulus adalah jiwa-jiwa. Dia menggunakan kesempatannya dengan baik untuk menghasilkan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Nah Ibu-ibu, bagaimana dengan kita? Dengan saya juga, mungkin masih banyak waktu untuk kita, untuk bisa memuliakan Tuhan. Lakukan. Karena Ibu-ibu, setiap waktu yang Tuhan berikan untuk kita itu punya tujuan. Dan tujuan Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita adalah supaya kita bisa bertumbuh. Bertumbuh secara rohani. Tuhan beri kesempatan kita waktu kita lahir. Kita lahir dari kandungan ibu, itu kesempatan kita untuk hidup Tuhan berikan. Terus kesempatan kedua adalah saat kita menerima Tuhan Yesus, kehidupan yang baru. Itu kesempatan kedua untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan secara rohani. Ya. Kita mau baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan ibu-ibu, supaya kita tidak sia-sia hidup di dunia ini. Kemarin Ibu Fung waktu di pemakaman bilang, kayaknya hidup tuh, kita hidup terus ujung-ujungnya juga meninggal gitu. Kayaknya apa gunanya gitu. Nah ini tujuannya. Kalau kita tidak mengenal Allah, hidup itu sia-sia. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, hidup itu tidak ada gunanya. Karena dalam pengkhotbah pun semua di dunia ini sia-sia, usaha menjaring angin. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kita punya tujuan hidup. Di mana kita akan kembali nanti. Jadi mari ibu-ibu, tujuan Tuhan untuk memberikan kesempatan kepada kita dengan waktu itu untuk kita bertumbuh secara rohani. Dengan cara apa? Dengan cara membangun hubungan yang intim, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terus tujuan yang kedua adalah supaya kita memperbaiki diri. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri, Tuhan berikan waktu. Dalam Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita berubah dengan pola pikir kita. Memperbaiki digunakan waktu dan kesempatan untuk diperbaharui dalam pikiran dan hati. Berubah oleh pembaharuan budi. Kita nggak bisa memperbaiki diri kalau pikiran kita tidak berubah. Hanya fokus kepada dunia. Hanya fokus kepada hal-hal yang tidak menuju kekekalan. Fokus pada pekerjaan, fokus pada keluarga, itu baik ibu-ibu. Fokus kita pada keluarga, pada pekerjaan baik. Tapi kita lebih mengutamakan fokus kepada Tuhan. Karena itu membawa kita kepada kekekalan. Kemarin juga Pak Igan berkata bahwa
Allah harus ditempatkan di tempat yang pertama. Keluarga betul, tapi Tuhan harus yang pertama. Pekerjaan betul, kita harus bekerja, tapi Tuhan harus di tempat yang pertama. Jadi kalau kita berubah, kita memperbaiki diri, maka kita percaya bahwa kita akan memprioritaskan Tuhan menjadi yang terutama. Dan yang ketiga adalah untuk memuliakan Tuhan. Setiap waktu yang Tuhan beri adalah kesempatan untuk memuliakan melalui perbuatan baik. Hendaklah terangmu bercahaya. Dalam Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ibu-ibu, untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan, hidup kita harus menjadi terang dan garam. Artinya hidup kita berdampak, menjadi berkat atau menjadi saksi, ya ibu-ibu. Amin ya ibu-ibu. Jadi mari kita menggunakan waktu dengan baik. Seperti Esther, seperti Yusuf, seperti Paulus. Hidup mereka berdampak menjadi berkat. Amin ya ibu-ibu ya. Saya mau undang dan singer di musik depan. Sini ada refleksinya. Bagaimana kita memanfaatkan waktu dan kesempatan? Apakah kita sudah bijaksana menggunakan waktu yang Tuhan berikan? Apakah kita terus memperbaiki diri dan diperbarui? Apakah kita memuliakan Tuhan dalam setiap kesempatan? Itu adalah menjadi pertanyaan bagi kita ya Ibu. Dan itu menjadi PR bagi kita. Kita minta tuntunan daripada Tuhan untuk kita bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Selama kita masih sehat, selama kita masih kuat, biar hidup kita boleh menjadi berkat bagi semua orang.